Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang permutasi, yaitu tentang notasi faktorial. Untuk n bilangan asli, bentuk faktorial bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya sampai terakhir harus 1. Ya, ingat terakhir harus 1. Kalau sudah 1 berarti sudah mentok. Pendefinisian faktorial hanya berlaku untuk n bilangan asli. Untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut. Untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Contoh, tentukan hasil faktorial bilangan tersebut atau bilangan berikut. A. 4 faktorial. 4 faktorial berarti kalau sesuai dengan rumusnya 4 ini adalah n, ya kan, n faktorial. Berarti sama dengan kalau sesuai rumusnya n kali n-1 kan gitu ya, kali n-2, ya kan. Nah, kalau n-nya itu 4, berarti di sini n ini 4. 4 dikurangi 1 kan gitu. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kan gitu. Kemudian 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. 4 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kalau sudah 1 berarti sudah selesai, sudah mentok. Nah, tinggal dikalikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Kan itu. Nah, sekarang 6 faktorial. Ya, 6 faktorial berarti tinggal dikalikan bilangan berikutnya. Kalau secara sederhananya gitu. Kalau sesuai rumusnya ya silakan hitung satu-satu. Tapi kalau secara sederhananya tinggal dikalikan bilangan berikutnya sampai mentok di angka 1. Jadi 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah mentok kali 1 sama dengan 720. Yang kedua, tentukan hasil faktorial berikut. A. 15 faktorial dibagi atau per 13 faktorial. 15 faktorial dibagi 13 faktorial. 15 faktorial itu sama dengan 15 ya. Dikurangi 1 berarti kali 14. Dikurangi 1 berarti kali 13. Nah, kalau berhenti di sini, maka di sini masih ada tanda faktorialnya. Kalau diteruskan berarti kan kali 12, kali 11, kali terusnya sampai kali 1, ya kan? Nah, kenapa kita berhenti di 13 faktorial ya, 13 faktorial? Kalau nggak diteruskan berarti di belakangnya harus masih ada faktorialnya ya. Di sini kita berhenti di 13 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya itu ada 13 faktorial sehingga nanti bisa kita coret ya. Di atas ada 13 faktorial, di bawah ada 13 faktorial sehingga kita coret. Seret. Nah, sisanya adalah 15 kali 14 sama dengan 210. Yang B, 18 faktorial ya dibagi atau per 15 faktorial kali 4 faktorial. Ya. Kita akan jabarkan. Yang di atas 18 faktorial itu sama dengan 18 ya. 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial. Nah, kenapa kita berhenti di 15 faktorial? Ya, karena di bawah itu ada 15 faktorial sehingga nanti bisa kita coret. Nah, di bawah ini kan ada 15 faktorial. Ya. Sehingga karena di atas ada 15 faktorial, di bawah ada 15 faktorial sehingga bisa kita coret. Ya, kita coret 15 faktorialnya. Set, kita coret. Sehingga tersisa di situ 4 faktorial. 4 faktorial itu kalau
jabarkan itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sehingga hasilnya terakhir 18 kali 17 kali 16 ya. Kemudian yang di bawahnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 15 faktorial sudah kita coret kan gitu. Nah, sekarang tinggal dihitung. Nah, kalau tidak mau repot tinggal yang bisa dicoret. Contoh misalkan 16 dibagi 4 itu kan bisa. Hasilnya di sini 4, yang di bawah habis. Kemudian 3 dikali 2 itu 6, dikali 1 ya tetap 6. 18 dibagi 6, misalkan ini ya, 18 dibagi 6 itu ada 3 kan gitu. Berarti tinggal 18 dibagi 6 itu 3 kan gitu ya. 18 dibagi 6 itu 3, sehingga sisanya adalah 3 kali 17 kali 4, hasilnya 204 ya. Kalau tidak mau repot ya silakan dihitung 18 kali 17 kali 16 berapa, kemudian yang bawahnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa, nanti tinggal dihitung, hasilnya harus 204 kan gitu. Tinggal dihitung aja. Yang ketiga, tuliskan dengan notasi faktorial. Perhatikan yang A. A itu ada 8 kali 7 kali 6 kali 5, ya kan? Nah, ini belum bisa kita buat faktorial. Kenapa? Karena faktorial itu terakhir itu kan harus kali 1, ya kan? Kalau 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu berarti 8 faktorial. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, sehingga kita harus membuatnya menjadi bisa difaktorialkan. Perhatikan, jadi 8 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini kan belum bisa difaktorialkan. Nah, kalau belum bisa difaktorialkan berarti kita harus mengkalikan ini ya dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau yang di atas ini kan di atas dikali dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka di bawahnya juga harus dikali 4 ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sehingga hasilnya di situ yang di atas itu bisa difaktorialkan, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan 8 faktorial. Yang di bawahnya ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 4 faktorial. Ya kan? Jadi kita harus mengkalikannya supaya bisa difaktorialkan sampai terakhir angka 1 gitu. Sekarang yang B di situ pecahan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, yang di bawah itu kan bisa difaktorialkan langsung, yang di atas belum bisa, berarti harus kita kalikan dengan faktorial kan gitu kan ya. Berarti kalau kita kalikan di situ kan 10 yang atas berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Yang di bawah itu kan 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3 faktorial. Nah, supaya ini bisa kita kalikan dengan kita jadikan faktorial, supaya yang di atas bisa kita jadikan faktorial, maka kan harus kita kalikan sampai ke angka 1. Berarti kali 5 faktorial. Ya kan? Kali 5 faktorial. 5 faktorial itu kalau dijabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau yang di atas kita kalikan dengan 5 faktorial, maka yang di bawah juga harus dikalikan dengan 5 faktorial. Nah, sehingga kalau kita
hitung ya, kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 5 faktorial. 5 faktorial ini kalau dijabarkan kan 4 3 2 1 kan itu. Berarti sama dengan 10 faktorial, yang di bawah berarti 5 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga semuanya bentuknya sudah faktorial. Nomor 4. Hitung jika n plus 3 faktorial dibagi n plus 1 faktorial sama dengan 90. Nah, kita akan jabarkan n plus 3 faktorial. N plus 3 faktorial itu kan sama dengan, harusnya ini kan kita anggap n ya, ini kita anggap n, berarti kan kita anggap n, berarti n ya kali ya kali n min 1 kali n min 2 ya, dan seterusnya gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, karena ini kita anggap sebagai n, berarti ini n di sini ya kita ganti dengan ini ya, dengan ini. Berarti di sini sama dengan n plus 3 faktorial ya kan, n plus 3 faktorial dikali, nah di sini n-nya adalah n plus 3 ya, n plus 3 dikurangi 1, berarti kan n 3 dikurangi 1 berarti plus 2, berarti sisa n plus 2 ya kan. Kemudian dikali lagi n-nya kita ganti n plus 3, berarti n plus 3 ya dikurangi 2. Berapa? 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 2 ya 1, berarti n plus 1 ya kan, kali n plus 1 faktorial. Kita berhenti di sini, n plus 1 faktorial. Kenapa? Ya karena di bawahnya itu ada n plus 1 faktorial. Sehingga di sini bisa kita coret nih, n plus 1 faktorial sama n plus 1 faktorial. Sehingga tersisa n plus 3 dikali n plus 2 sama dengan 90. Nah, supaya kita mengetahui n-nya berapa, nah kita akan ya pecah yang 90, kita otak-atik sehingga bentuknya itu sama dengan yang ruas kiri. Nah, 90 itu kalau dipecah itu sama dengan 10 kali 9 kan gitu ya. 10 kali 9 itu 90 kan, sama kan ya. Nah, kita akan bentuk ya, kita rubah bentuknya sehingga sesuai dengan atau sama bentuknya dengan yang ruas kiri ya. Sehingga di sini kita rubah 10 itu sama dengan 7 plus 3. Ya kan, 7 plus 3 itu kan 10. Kemudian 9 itu sama dengan 7 plus 2. Nah, di sini bentuknya udah sama nih. Di sini 3, di sini 2, dan di sini n, ternyata di sini n. Berarti n-nya itu sama dengan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.